musyawarah besar, MUBESNAS gitu, musyawarah besar nasional yang bertempat di ATI Makassar. Salah satunya untuk membahas pergantian nama organisasi ini gitu. Setelah diadakan musyawarah nih gitu, setelah ada musyawarah, barulah disepakati satu pasal tentang nama organisasi, yaitu yang awalnya FKLMPPI, Forum Kerjasama Mahasiswa Perindustrian dan Perdagangan Indonesia, beralih nama menjadi Forum Lembaga Mahasiswa Perindustrian Indonesia, seperti itu. Nah, oleh karena itulah terbentuklah FLMPI seperti itu. Karena udah terbentuk nih gitu, yang awalnya FKLMPPI menjadi FLMPI gitu. Lalu terjadilah perubahan, yang awalnya perubahan nama dari FKLMPPI menjadi FLMPI, lalu berubah menjadi FLMPI. Nah, ini juga merubah logo dari FKLMPPI tersebut gitu. Boleh di next, Kak? Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih logo FLMPI saat ini gitu. Terdapat roda beruji sebanyak 8 buah, lantai sebanyak 26 buah, ada bintang persegi, ada buku dan pena, ada berjabat tangan, lalu ada warna dasar merah putih, serta warna kuning. Itu semua memiliki arti. Nah, di sini ada roda beruji sebanyak 8 buah. Kak, roda berujinya itu dihitungnya dari mana gitu? Nah, berhitungnya itu bukan dari yang warna putih, tapi dari merahnya gitu. Dari awal itu ada 8 buah roda beruji. Nah, artinya itu FLMP ini menggambarkan ke-8 perguruan tinggi yang menjadi pelopor terbentuknya FLMP. Kan? Nah, ada rantai sebanyak 26 buah gitu. Rantai ini yang teman-teman bisa lihat nih, yang warna kuning di bawah gitu. Apa sih gitu artinya rantai ke-26 rantai ini? Nah, 26 buah rantai ini akan menggambarkan nih persatuan dan kesatuan seluruh anggota Forum Lembaga Mahasiswa Perindustrian Indonesia. Jumlah mata rantai ada 26 buah, merupakan tanggal berdirinya FKLMPPI yang berdiri di ATK Yogyakarta. Nah, itu kan tadi tuh disebutin tuh, mereka berdiri tanggal 26 Desember 1997. Hanya saja MUBESNAS-nya itu berjalan mulai dari tanggal 26 sampai 27 Desember, seperti itu. Nah, ada untuk warna gitu kan, ada buku dan pena gitu. Buku pena ini melambangkan seluruh anggota Forum Lembaga Mahasiswa Perindustrian Indonesia berstatus insan akademis gitu kan. Karena kita semua yang tergabung gitu dalam anggota biasa FLMPI merupakan mahasiswa di bawah Kementerian Perindustrian Indonesia gitu. Nah, di sini ada berjabat tangan, artinya melambangkan kebersamaan dan kekeluargaan Forum Lembaga Mahasiswa Perindustrian Indonesia atau disebut dengan FLMPI. Di sini ada warna dasar merah dan putih. Dasar merah dan putih ini melambangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti itu. Nah, kalau untuk warna kuning, itu melambangkan keagungan dari teknologi yang dimanfaatkan gitu kan. Selain itu, boleh langsung di teks aja, Kak. Nah, pasti teman-teman tidak asing dengan struktur kepengurusan seperti itu. Apa sih yang membedakan struktur kepengurusan di FLMPI nasional dan FLMPI di masing-masing kampus gitu, baik di internal, ada di AK, atau Polhukam, SP3 Bandung, OTKI, struktur kepengurusan kita itu sama gitu, karena kita semua satu alur gitu. Namun apa yang membedakan, sebelumnya aku jelasin dulu nih gitu kan, ada koordinator nasional. Kalau misalkan di masing-masing kampus disebutnya sebagai koordinator kampus gitu. Lalu ada dibantu dengan sekretaris jenderal, lalu dibantu juga dengan bendahara. Nah, ada ketiga biro yang membantu Pak Koordinator nih gitu kan. Ada
dari PSDM, pengembangan sumber daya manusia, serta ada kajian strategi dan informasi dan komunikasi seperti itu. Lalu apa sih gitu tugas-tugas mereka gitu? Koordinator itu sebagai apa? Sekjen itu seperti apa gitu? Mungkin di sini kurang, maaf di slide-nya kurang ada pengembangan sumber daya manusia. Jadi ada PSDM juga. Jadi apa sih gitu tugas dari PSDM, Kasrat, Infocom, Sekjen, Bendahara, Kornas atau Korkam. Nah di sini nih aku mau jelasin gitu ya. Kalau untuk koordinator gitu, Korkam gitu kan, supaya teman-teman tuh lebih tergambar. Korkam nih ada Kak Wisnu gitu, ada Kak Wisnu. Nah di sini Kak Wisnu ini bertanggung jawab secara penuh dalam pelaksanaan harian yang berkedudukan di Polifornika itu sendiri gitu. Korkam ini mandataris presiden mahasiswa untuk memimpin FLMPI di Polifornika ini sendiri gitu. Nah, Kak Wisnu ini sebagai Korkam disahkan di Musyawarah Nasional dan bertanggung jawab secara langsung ke koordinator nasional gitu dalam menjalankan program kerja nasional. Lalu dibantu oleh Sekretaris Jenderal. Sekjen di sini bertanggung jawab secara penuh dalam menyimpan dan mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi, kesertarikatan FLMPI gitu, seperti mau teman-teman mau ngadain acara nih, terus mau bikin surat dan lain-lain, atau mau bikin proposal, terus laporan kerja. Nah itu sekjen gitu yang bertanggung jawab. Sekretaris itu kan sebagai, mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan jabatan sekretaris ataupun bendahara nih gitu. Di sini bendahara juga pasti teman-teman tahu tugasnya itu bertanggung jawab secara penuh dalam mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan dan kekayaan yang dimiliki oleh FLMPI. Nah, maksudnya kekayaan di sini apa sih gitu? Misalnya nih gitu, ada harta benda atau apa ya? Seperti kekayaan yang dimiliki oleh FLMPI di institusi masing-masing. Nah, di sini juga ada ketiga biro nih, biro PSDM, biro kajian dan strategi, serta informasi dan komunikasi seperti itu. Untuk PSDM nih, pasti teman-teman udah nggak asing dengan PSDM, karena ketika teman-teman bergabung di sebuah organisasi, pasti yang mengurus semua open recruitment dan pengembangan sumber daya itu sendiri pasti PSDM, atau mungkin yang dikenal sebagai HRD, gitu kan. Teman-teman pasti udah nggak asing lah dengan pengembangan sumber daya atau HRD gitu kan. Nah di sini PSDM ini bertanggung jawab secara penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan berbasis pengembangan sumber daya manusia gitu, termasuk proses kaderisasi, terus meningkatkan kapabilitas pengurus FLMPI. Jadi PSDM sini ketika misalkan nih teman-teman baru masuk gitu, terus teman-teman ini butuh pengetahuan mengenai FLMPI, teman-teman butuh pengetahuan mengenai kepemimpinan, organisasi, dan manajemen waktu misalkan. Nah ini itu diurus secara langsung oleh PSDM itu sendiri gitu. Karena untuk meningkatkan kapabilitas pengurus itu sendiri, jika misalkan pengurus FL itu sendiri kurang nih gitu, masih rada lemes atau tidak bertanggung jawab, PSDM secara langsung harus bertanggung jawab gimana nih caranya supaya pengurus FL ini menjadi semangat lagi gitu. Terus jangan sampai ada pengurus yang nggak aktif gitu, terus ada yang pasif gitu kan. Nah di sini nih teman-teman dari PSDM bertanggung jawab mengelola sumber daya manusia tersebut gitu. Nah ada kajian strategi gitu. Mungkin kalau misalkan PSDM, Sekjen, Bendahara, atau Infocom di organisasi lain, mungkin teman-teman sudah tidak asing gitu kan, karena memang itu sebuah lingkup yang sering ditemukan gitu kan. Namun kalau untuk kajian dan strategi, apa sih gitu tugasnya gitu, apa sih
Tujuan dari adanya Kasrat ini gitu. Kajian dan strategi ini bertanggung jawab secara penuh dalam mengkaji isu-isu yang berkembang dan segala permasalahan yang terdapat di lingkup internal maupun eksternal FLMPI. Serta kalau bisa itu Kasrat ini bukan hanya mengkaji, tapi diharapkan dari adanya organisasi FLMP ini sebagai mitra yang menyajikan berita maupun informasi yang benar dan tepat, bukan menjadi kritikus tanpa adanya solusi yang jelas gitu. Jadi ketika misalkan dari teman-teman Kasrat nih, udah dikaji nih isunya gitu kan, terus teman-teman Kasrat ini harus mencari nih jalan keluarnya gitu ketika ada sebuah permasalahan. Mungkin misalkan ini harus diaudiensikan dulu ke kampus gitu, atau diaudiensikan dulu atau dirapatkan dulu bersama organisasi mahasiswa lainnya gitu kan. Misalkan dicontoh nih gitu. Kemarin ketika teman-teman mungkin ketika online seperti ini kan pasti membutuhkan kuota gitu kan. Nah, teman-teman Kasrat kan ini nih sebuah keresahan mahasiswa gitu. Nah, nanti Kasrat ini mengkaji gitu, tapi FL ini tidak bisa terjun secara langsung ke kampus gitu, karena ada tugas dari BEM itu sendiri. Nah, BEM ini kan untuk menampung aspirasi dari mahasiswa gitu, seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Endang gitu kan, perbedaan antara BEM dan FLMPI. Nah, oleh karena itu, oleh BEM ini sendiri, ini nih ada aspirasi gitu. Ketika misalkan aspirasi mahasiswa di kampus ini sudah tidak dapat diselesaikan di kampus, nah nanti isu ini tuh dibawa ke nasional gitu. Nah di nasional ini kita bahas nih gitu, apa sih menjadi keresahan di kampus ini kayak gitu. Apakah isu ini atau keresahan ini dirasakan oleh semua kampus juga gitu. Kalau misalkan benar gitu, nanti kita audisikan atau minta bertanya gitu, terus misalkan mencari cara keluarnya dengan menghubungi langsung ke BPSDMI itu sendiri. Nah, yang terakhir ada informasi dan komunikasi Infokom gitu. Infokom ini bertanggung jawab secara penuh dalam menginformasikan serta mengumumkan segala sesuatu yang bersifat penting dan pantas kepada mahasiswa perindustrian baik secara langsung maupun media sosial sebagai mitra yang menyajikan berita maupun informasi yang benar dan tepat gitu. Kalau misalkan Infokom bukan hanya sebagai optimalisasi media sosial saja seperti itu. Nah, kalau Infokom ini bertugas sebenarnya yang bertugas untuk mencari informasi itu bukan Kasrat gitu. Kasrat ini bertugas untuk mengkaji isu-isu yang didapatkan oleh teman-teman Infokom gitu. Jika misalkan teman-teman Infokom ini mendapat sebuah isu, misalkan di kampusnya akan ada kenaikan SPP atau kenaikan biaya biaya SPP misalkan, teman-teman Infokom ini dapat isu. Nah, teman-teman Infokom ini cari tahu dulu nih gitu, apakah benar atau tidak gitu. Nah, ketika misalkan informasi ini benar adanya, lalu diserahkanlah kepada teman-teman Kasrat untuk dikaji seperti itu. Jadi teman-teman Kasrat ini bukan yang mencari, tapi yang mencari isu tersebut seharusnya adalah teman-teman dari Infokom. Mungkin beberapa orang sedikit tidak tahu gitu bahwa tugas pencarian isu ini harusnya menjadi tugas Infokom. Nah, ketika misalkan dari teman Infokom udah dapat nih gitu kan isunya, udah dapat nih isu, terus wah ternyata benar gitu, terus diserahkan nih kepada teman-teman Kasrat. Setelah dikaji dan ada hasilnya, nanti teman-teman Infokom ini men-share lagi, menginformasikan kepada mahasiswa yang lainnya seperti itu. Nah, dari tadi sedikit mengulas gitu kan, karena setelah ini akan ada mungkin sesi tanya jawab. Nah, dari yang tadi disampaikan oleh Kak Endang, dari aku sedikit review nih gitu kan, kalau FL ini sebagai sebuah wadah gitu yang tentunya bukan hanya menjadi sebuah tempat aspirasi saja, tapi di sini juga kita tujuannya itu untuk mengembangkan sumber daya ini menjadi sumber daya manusia industri gitu. Itu dituntut sekali gitu, karena nanti setelah kita lulus gitu, kita akan langsung terjun ke industri seperti itu. Nah,
setelah itu tujuan dari FLMP itu sendiri, FL ini bentuknya extra universiter gitu. Extra universiter ini tadi sudah dijelaskan oleh Kak Endang. Extra universiter bukan berarti kita ini eksternal, bukan berarti kita ini organisasi dari luar gitu. Tetapi kita ini arah kerjanya condongnya lebih keluar gitu. Tetapi hasil dari kinerja kita ini berdampak ke internal itu sendiri gitu. Misalkan kita kasih contoh, ini hanya pemisalan gitu ya. Kita nih ada sebuah isu gitu dan meresahkan, dan di kampus ini tuh udah gak bisa lagi diselesaikan dan pihak kampus juga tidak merespon gitu. Oleh karena itu misalkan dari Polifornika punya ada keresahan gitu. Habis itu kalau misalkan tidak ada respon, itu langsung nih dibicarakan dengan teman-teman dari pengurus dari FLMP nasional. Nah, setelah dikaji lagi, lalu disampaikan kepada PPSDMI gitu, untuk dibahas gitu, gimana jalan keluarnya. Nah, ketika misalkan ini berhasil dan mencapai titik temu dari dapat solusinya gitu, nah hasil dari kerja keras kita ini kan berdampak ke Polifornika itu sendiri, ke kampus kita itu sendiri, seperti itu. Nah, bentuk dari FLMP itu kan extra universitas. Lalu keanggotaan gitu. Keanggotaan ini sendiri teman-teman ini juga semua nih teman-teman yang merupakan mahasiswa aktif dari Kementerian Pendidikan Indonesia itu semuanya anggota FLMPI, anggota biasa FLMPI gitu. Tetapi jika teman-teman lulus nih gitu dari tahap seleksi ini dan dinyatakan sah atau dinyatakan resmi menjadi pengurus FLMPI, maka teman-teman ini menjadi anggota luar biasa FLMPI. Nah, lalu ada anggota alumni pasti teman-teman tahu lah, itu yang telah menjadi demisioner gitu. Nah, kalau anggota istimewa, anggota kehormatan gitu. Anggota kehormatan ini seperti apa? Anggota kehormatan ini seperti mereka yang telah berjasa. Contohnya, ini nih yang buat logo FLMPI gitu. Mereka kan telah berjasa gitu. Terus yang buat lirik Mars FLMPI, terus membuat lagu Mars FLMPI gitu. Itu merupakan sebuah anggota kehormatan. Nah, untuk menentukan anggota kehormatan ini, itu ditentukan ketika Munas gitu. Kalau misalkan nih, teman-teman udah berjasa buat FLMPI, terus untuk disahkan sebagai anggota kehormatan itu ketika Munas gitu. Nah, setelah itu tadi ada sejarahnya itu awalnya kita FKM-PPI menjadi FLMPI, terus ada struktur kepengurusan, ada koordinator, sekjen, bendahara, kasrat informasi, infokom. Aku mau kasih tahu nih, apa sih program kerja dari teman-teman di FLMPI untuk di sekjen gitu. Kalau untuk sekjen, kita ini ada program kerjanya itu database pengurus serta pembuatan laporan. Nah, kalau misalkan dari sekjen ini ada pembuatan laporan triwulan. Triwulan ini laporan pertanggungjawaban secara triwulan ataupun secara 1 tahunan gitu kan, yang akan dilaporkan di Rakornas atau di Munas. Nah, untuk di bendahara itu ada Ayo Peduli gitu, ada Ayo Peduli, pembuatan KPF dan baju. Terus ada di PSDM ini ada open recruitment, kaderisasi gitu, terus ada makrab, ada HUT FLMPI, terus ada desa binaan gitu. Desa binaan ini merupakan sebuah dari pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi gitu. Jadi kita ini membuat sebuah desa yang berorientasi, harapannya ini menjadi sebuah desa industri gitu. Jadi ketika misalnya kita lepas nih selama 5 tahun kita buat nih program, terus gimana sih caranya supaya desa ini ketika kita lepas bisa menjadi sebuah desa yang berpotensi menghasilkan ekonomi gitu, ekonominya menjadi maju gitu. Nah, di Kasrat ini
ada konsolidasi antar lembaga, ada PKM, lalu ada pengkawalan isu. Nah, kalau misalkan dari Infokom itu sendiri ada Info Kampus dan Perindustrian, ada Cetnas, lalu ada optimalisasi media sosial seperti itu. Nah, katanya dari teman-teman panitia ingin menampilkan nih Mars dari FLMP itu sendiri. Boleh teman-teman? Mungkin sambil menunggu gitu ya, nanti teman-teman lebih baik bertanya saat ini gitu, tanya saja gitu, sebenarnya FL itu apa sih gitu, terus keuntungan kita masuk FL itu apa sih gitu. Nanti setelah ini teman-teman tanyakan saja gitu, supaya jangan sampai ketika teman-teman di tengah itu merasa, ya aku nggak cocok gitu di FLMPI gitu, ternyata aku tuh nggak suka dengan yang terlalu luas gitu, jaringannya terlalu luas gitu. Oleh karena itu daripada teman-teman nanti di akhirnya salah langkah, lebih baik teman-teman di awal ini, teman-teman cari tahu sebanyak mungkin tentang apa itu FLMPI, cari tahu gitu. Karena tidak ada salahnya untuk bertanya, jangan malu bertanya gitu. Oh iya, aku lupa sih menyantumkan foto-foto dari ketika misalkan kita Munas, Rakornas gitu. Apalagi nanti semoga ketika corona ini telah berakhir gitu ya, kita bisa bertemu dengan teman-teman dari 10 kampus. FLMP ini ada 10 kampus. Yang pertama ada Politeknik Ati Makassar, ada Politeknik Ati Padang, ada Politeknik PTKI Medan, lalu ada Politeknik ST3 Bandung, lalu ada Politeknik AK Bogor, STMI Jakarta, APP Jakarta, Poliforneka, lalu ada AK Tekstil Solo. Apalagi kan Poliforneka ini baru bergabung di tahun kemarin nih di Munas ke-22 seperti itu. Kalau misalkan teman-teman nih butuh sebuah relasi gitu ya, apalagi teman-teman pasti pengen tahu nih info di antar kampus itu seperti apa. Teman-teman bakal dapat semua info tersebut ketika teman-teman masuk di FL itu sendiri gitu. Karena yang terasa oleh aku sendiri juga gitu, ketika aku masuk FL, aku jadi tahu gitu info di Polifurneka itu seperti apa gitu. Terus info-info di AK Bogor, di STMI Jakarta itu seperti apa gitu. Dibandingkan ketika aku belum masuk di FL itu aku nggak tahu apa-apa gitu. Terus kayak merasa ketika kita tahu tentang info di kampus lain, itu tuh merasa sebuah keren gitu, kebanggaan, karena teman-teman yang lain itu nggak tahu info tersebut. Jadi ketika kita kasih tahu nih, tahu nggak sih kalau di AK Bogor tuh ada kenaikan harga SPP gitu. Nah, katanya ST3 juga katanya mau ada kenaikan SPP. Nah, kayak itu tuh pasti teman-teman bakal selangkah lebih maju tahu informasi mengenai kampus-kampus apalagi kampus kita dan kampus di luar kampus-kampus dari teman-teman di bawah Kementerian Perindustrian seperti itu. Kalau misalkan nih ada yang mungkin belum jelas, mungkin dari aku kecepatan, dari Kak Endang kurang jelas, mungkin nanti teman-teman tanyakan aja gitu.
Ini Endang Resti. Gimana? Ya. Lagunya langsung diputar aja ya. Boleh. Oke, bentar. Oke. Untuk suaranya belum masuk, Kak Wisnu. Belum masuk ya, Bang? Belum, Kak, belum. Terus silakan Medita kalau langsung mau share screen. Oke, makasih teman-teman dari teman-teman panitia. Nah, itu merupakan march dari FLMP itu sendiri gitu. Nah, march ini gitu dibuat oleh lirik itu sendiri dibuat oleh Rangga Pratama. Dia ini asalnya dari Politeknik S3 Bandung.
Nah, untuk lagunya itu sendiri dibuat oleh beliau gitu, oleh Indra Rahardian dari APP Jakarta. Nah, kayaknya lebih enak kalau misalkan kita cuma denger doang gitu, pasti jenuh, terus teman-teman kayak apalagi mungkin udah malam, siapa tahu mungkin teman-teman ngantuk gitu ya. Nah, lebih baik kita tanya-tanya aja gitu, supaya ada interaksi dan teman-teman lebih semangat lagi daripada harus terus mendengar gitu. Oke, jika misalkan dari Kak Endang sendiri, apakah ada yang ingin ditambahkan, Kak Endang? Enggak ada sih Teh, cuma nunggu pertanyaan dari mereka. Kak Endang sepertinya sudah tidak sabar. Oke. Oleh karena itu, aku dan Endang ini menunggu nih pertanyaan dari teman-teman. Tapi enaknya kalau teman-teman ini speak up nih gitu. Sekalian nih kita menguji gitu public speaking kita sendiri. Kalau misalkan cuma ngetik, kayaknya kayak kurang sensasinya itu kurang wow gitu. Nah, kayaknya kalau boleh Setuju. nih, Kak moderator, boleh nggak nih kalau speak up on mic? Boleh kan ya? Boleh, boleh. Boleh Kak, boleh, jelas boleh lah. Oke. Nah, ini kan chat nih, udah ada satu pertanyaan nih Kak. Dari TPF 20, Nabila Maharani. Nah, mungkin kalau bisa, mic aja nih. Enggak nih? Masa nggak bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabila Maharani dari TPF 2020, kelompok 1. Izin bertanya, Kak. Tentang hasil dari proker FLMPI yang telah dilaksanakan selama 1 tahun, ini untuk apa ya, Kak? Dan keuntungan positifnya adanya FLMPI ini tuh bagi masing-masing politeknik itu apa ya, Kak? Terima kasih. Oke, makasih dari, aduh aku tadi lupa namanya siapa. Nabila Maharani. Oke, Nabila untuk pertanyaan. Kak Gilang ini langsung dijawab atau ditampung dulu, Kak? Mungkin bisa langsung dijawab aja Kak. Oke, aku aja menjawab ya. Untuk kalau misalkan nanti jawabannya kurang puas nih, bilang aja ya gitu Nabila. Nah, apa sih gitu fungsinya dari FLMPI itu sendiri? Apa sih efek dari FLMPI itu sendiri? Terus tujuannya program kerja itu apa gitu ya? Nah, semua organisasi pasti memiliki program kerja. Program kerja itu sebenarnya untuk apa? Program kerja itu untuk mendukung organisasi itu sendiri gitu. Nah, tujuan utama dari FLMP ini sendiri kan untuk menampung aspirasi gitu. Kalau misalkan dari Nabila sendiri ingin bukti nyata dari adanya FLMPI, aku kan belum tahu nih gitu kalau peran FLMPI di Polifarnika itu seperti apa, karena teman-teman Polifarnika ini baru bergabung di tahun kemarin gitu. Aku kasih bukti nyata untuk yang ada di kampusku gitu, di Politeknik ST3 Bandung. Ketika pada tahun 2004 atau 2003 gitu kalau nggak salah, alumni dari FLMB itu sendiri ingin di kampusku itu kantinnya itu terbilang jauh dari kata bersih. Di situ kotor banget dan ada banyak kucing dan lain-lain gitu kan. Nah, karena keresahan mahasiswa juga kan, karena kantin pasti butuhnya yang bersih gitu. Lalu teman-teman dari FLMPI ini mencoba nih mengajukan ke pihak kampus. Akan tetapi dari pihak kampus ini tidak ada respon. Oleh karena itu, teman-teman dari FLMPI ini langsung mengajukan ke bersama dengan pengurus dari nasional langsung ke BPSDMI gitu. Nah, atas aspirasi itu, saat itu aspirasinya diterima oleh BPSDMI dan beberapa bulan kemudian kantin itu diperbaiki gitu. Jadi saat ini kampus di kantin di Politeknik ST3 Bandung ini menjadi lebih tertata, lebih bersih dan lebih rapi gitu. Lalu benar kan gitu bahwa FLMP ini kerjanya itu bukan di dalam,
tapi FL ini di luar gitu, langsung ke BPSDMI itu sendiri gitu. Ketika kita udah kerja nih berusaha di luar kampus, lalu dampaknya ke internal kampus itu sendiri kan, mahasiswa lain menjadi nyaman gitu, nyaman dengan adanya kantin bersih seperti itu. Lalu untuk apa sih adanya program kerja? Nah, program kerja ini sifatnya untuk mendukung dari tujuan utama organisasi tersebut. Misalkan, untuk apa sih adanya program kerja di PSDM? Kalau misalkan di PSDM tidak ada program kerja, lalu bagaimana pengurus-pengurus FLMP ini, teman-teman yang bergabung di organisasi memiliki sebuah soft skill gitu, apalagi dalam public speaking, manajemen waktu gitu. Kalau misalkan tidak dilatih, bagaimana teman-teman bisa mempunyai skill tersebut gitu. Lalu untuk apa ada desa binaan? Desa binaan ini sebagai bentuk tridharma perguruan tinggi gitu. Lalu untuk apa ada program kerja di Infocom? Yaitu juga untuk mendukung tujuan utama dari FLMP itu sendiri. Seperti itu. Apakah terjawab, Nabila? Atau belum puas nih? Sudah, Kak. Oh, oke. Udah terjawab ya, Nabila. Jadi, impact dari FLMPI untuk masing-masing kampus itu ternyata sangat besar ya, teman-teman. Jadi, nggak cuma asal ngerjain proker aja dari nasional, tapi itu juga langsung berdampak penting untuk keberlangsungan kuliah kampus dari masing-masing keanggotaan FLMPI ya. Lalu ini juga ada yang bertanya lagi nih Kak, ada yang raise hand dari MBIF 20 kelompok 2 Salwa Islami. Halo Salwa. Halo. Assalamualaikum, selamat malam Kak. Saya Salwa Islami dari Prodi MBIF 2020. Dan jadi pertanyaan saya itu mengenai kontribusi atau penyelesaian masalah atau gebrakan. Apa aja nih Kak kontribusi yang udah dilaksanakan oleh FLMPI sebagai forum lembaga mahasiswa, terutama terhadap lingkup perindustrian Indonesia sendiri. Terima kasih. Oke. Makasih. Gimana? Udah lanjut ya, nggak mau? Makasih Salwa. Mungkin dari Kak Endang, siapa tahu mau menjawab lebih dahulu. Ya, boleh dulu nggak pertanyaannya tadi? Soalnya ada bising. Kontribusi dan masalah. Kontribusi atau penyelesaian masalah atau gebrakan yang udah berhasil dilakukan FLMPI terhadap lingkup perindustrian Indonesia, Kak. Terhadap perindustrian di Indonesia gitu. Iya, betul. Udah. Izin menjawab ya. Jadi kontribusi dan penyelesaian masalah yang berhasil FL lakukan terhadap perindustrian di Indonesia. Yang pertama itu kayak yang misalkan nih masalah yang terakhir ini kan ada tuh Omnibus Law ya, yang berdampak pada perindustrian Indonesia, di mana semua diatur di dalam Rencana Undang-Undang Cipta Kerja. Di sini FLMPI dalam kontribusi dan penyelesaian masalahnya itu kita punya kasrat gitu, kajian dan strategi, di mana mereka mengkaji gitu apa sih yang benar di dalam hal itu gitu. Jadi di dalam suatu penyelesaian masalah itu dikaji, dianalisis apa dampaknya, apa plus minus dari gimana? Dampak dari rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini terhadap perindustrian Indonesia gitu. Itu sih masalah yang pertama. Masalah yang paling dekat dengan kita yaitu adalah penyelesaian dari analisis Omnibus Law itu, Cipta Kerja itu gitu. Gimana tadi? Udah terjawab nggak?
Simpelnya seperti itu. Kalau dari sejak terbentuknya gitu Kak sampai sekarang, Gimana? dari sejak terbentuknya dari tahun 2006 sampai sekarang Kak. Dari 2006 sampai Sampai saat ini. sekarang gitu. Kontribusinya sih dalam perindustrian itu Teresti gimana? Dari Teresti ada nggak? Oke, makasih Salwa Islami untuk ini gitu. Apa sih gitu yang menjadi, apakah ada sih efek dari FLMP itu sendiri untuk perindustrian seperti itu? KLMPPI atau FLMPI saat itu pada tahun kita punya tahun keemasan. Jadi di tahun itu tuh semua mungkin nanti setelah ini teman-teman bisa sih mengkaji bareng-bareng gitu ya. Soalnya saya sedikit lupa gitu pada tahun berapa itu tuh ada sebuah tahun kemasan di mana semua gebrakan FL itu benar-benar berpengaruh terhadap perindustrian gitu. Lalu apa sih yang lalu bagaimana cara FLMPI itu sendiri untuk berkontribusi ke perindustrian atau ke industri gitu. Nah, untuk teman-teman ketahui gitu, gimana sih caranya? Nah, kita setiap Rakornas dan Munas, kita ini membahas sebuah ketika Rakornas dan Munas, kita ini membahas rekomendasi internal dan global. Perlu teman-teman ketahui, rekomendasi internal dan global, apa sih gitu rekomendasi internal dan global? Rekomendasi internal itu rekomendasi dari FLMPI untuk masing-masing kampus. Misalkan Polifornika, misalkan nih, butuh sebuah mesin yang ini tuh benar-benar dibutuhkan oleh mahasiswa gitu. Nah, FLMPI ini bergerak untuk membantu teman-teman di internal gitu. Nah, lalu apa sih rekomendasi global? Rekomendasi global ini tuh seperti misalkan nih kita kan sebelum diajukan kepada BPSDMI kita ini rapat dulu seperti itu. Kita tentukan nih gitu. Misalkan dari dari Polifornika apa sih yang menjadi ini tuh perlu diadakan untuk di Kementerian Perindustrian seperti itu. Contohnya seperti yang kita ketahui mungkin teman-teman dari teman-teman angkatan 2020 mungkin tahu mengenai, kalau untuk yang bisa teman-teman sadari gitu, yang Jarvis, teman-teman ada yang ini nggak keterima di Jarvis, penerimaan jalur Jarvis gitu. Nah, pada 2 tahun yang lalu gitu, ketika di Rakornas di APP Jakarta gitu, kita sempat membahas mengenai Jarvis ini gitu. Kenapa sih butuh adanya Jarvis ini? Karena teman-teman ini butuh gitu, dimana kayak seperti kampus-kampus kedinasan lainnya. Kampus-kampus kedinasan lainnya butuh kayak sebuah lembaga yang benar-benar menaungi semua kampus-kampus yang ada di Kementerian Perindustrian. Nah, kita ini bagaimana caranya? Kita ini memberikan sebuah saran atau mengaudiensikan gitu sebuah rekomendasi kepada BPSDMI seperti itu. Nah, lalu apa aja menjadi gebrakan? Nah, itu tuh semuanya bergantung ketika audiensi tersebut gitu. Karena kita ini tidak hanya cuma sekali gitu, kayak misalkan nih, Pak, saya mau ini gitu. Nah, bukan seperti itu gitu. Ini tuh butuh tahap, butuh proses gitu untuk kita ini berpengaruh kepada mereka gitu. Terus, Pak, ini saya punya rekomendasi nih untuk BPSDMI. Nah, menurut FLMPI ini di industri ini sekarang sedang misal krisis tentang perindustrian, misalkan sedang apa gitu. Terus FLMPI ini mengajukan, Pak, bahwa ini tuh sangat penting gitu diadakan di Kementerian Perindustrian gitu karena bla 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 lainnya gitu kan. Nah, ini tuh dibahas secara langsung bersama dengan
BPSDM itu sendiri. Nah, kapan pelaksanaannya itu ketika Munas atau Rakornas gitu. Akan tetapi pada 2 tahun belakang ini BPSDM ini tidak dapat hadir ketika agenda FLMP itu sendiri, sehingga hal inilah yang menjadi penghambat dari rekomendasi bentuk dari kontribusi FLMP kepada industri itu sendiri, seperti itu. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu gitu, apa yang menjadi pengaruh terbesar FLMP untuk industri, saat ini aku tidak bisa jawab karena aku takutnya salah menjawab, tapi aku ingat gitu pada tahun 2000 berapa FLMP itu punya tahun keemasan seperti itu. Nah, untuk info lebih jauh lanjut, mungkin setelah ini akan aku kasih tahu gitu, karena aku sedikit lupa gitu, itu ada di berkas-berkas tahun kemarin gitu. Mungkin nanti setelah ini, jika misalkan teman-teman masih pengen tahu jawabannya, nanti aku sampaikan gitu ke teman-teman, karena saat ini aku tidak bisa menyampaikan, karena jika aku memberikan informasi yang salah, aku juga nanti aku tidak bisa mempertanggungjawabkan jawaban aku tersebut. Nanti mungkin setelah ini akan aku berikan nih jawabannya gitu, supaya tidak ada informasi yang salah. Mungkin nanti dari Kak Salwa sendiri bisa menghubungi aku gitu untuk mencari tahu untuk jawaban dari pertanyaan ini, seperti itu. Bagaimana, Salwa Islami? Baik, Kak, sudah paham. Terima kasih Kak Resti dan Kak Endang. Oke, udah terjawab ya, Salwa. Tentang kontribusi apa aja yang udah dilakukan BI ke industri ya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, nanti kita juga masih nunggu ini Kak Resti tadi ya. Nah, terus ada lagi ini Kak yang tanya, sekarang cowok ganti ya, maksud dari tadi cewek terus ya. Dari MBIF 20 kelompok 1, Eri Cahyono. Halo Eri. Halo, tes Kak. Apa suara saya terdengar? Oke. Jelas. Baik, terima kasih untuk waktunya. Izin bertanya. Pertanyaan saya itu mengenai arah dan juga strategi dari organisasi FLMP ini sendiri. Itu seperti apa ya Kak ke depannya? Terima kasih. Apa bisa dimengerti? Oke, makasih untuk pertanyaannya gitu. Apa sih yang menjadi arah dan strategi dari FLMP itu sendiri gitu? Kalau untuk arah dari FLMP itu sendiri, kita ini diarahkan untuk pengembangan dan peningkatan potensi anggota FLMP itu sendiri gitu, dalam rangka memberikan nilai tambah dalam aspek pengetahuan dan keterampilan, sehingga mengaktualisasikan sekaligus mampu menjawab berbagai permasalahan yang berkembang dan mendorong mahasiswa untuk berperan aktif, kritis, dan konstruktif, serta berkontribusi dan menentukan corak dan wujud gitu masa depannya dalam kerangka tujuan dari organisasi itu sendiri gitu. Lalu apa sih arah FLMP itu yang kedua gitu? Kita ini punya landasan organisasi seperti itu. Nah, arahnya ini gitu untuk dari keberadaan FLMP ini sendiri diharapkan gitu mampu melaksanakan tugas-tugas pengembangan organisasi itu sendiri, serta mengakomodir gitu, mengembangkan, menyalurkan aspirasi dan kepentingan mahasiswa perindustrian Indonesia, seperti itu.
Nah, kalau misalkan mengenai apa sih gitu strateginya, kita ini diharapkan dengan adanya FLMP ini gitu, kita ini dapat mengaktualisasikan, membantu teman-teman dari mahasiswa, sesama mahasiswa Kementerian Perindustrian untuk menyampaikan aspirasinya gitu, terus untuk pemersatu dari segala aspirasi-aspirasi mahasiswa seperti itu. Seperti itu sih yang bisa aku sampaikan mengenai arah dan strategi dari FLMP itu sendiri. Karena sesuai dengan tujuan dari FLMP itu sendiri, yang pertama untuk pengembangan sumber daya mahasiswa itu sendiri gitu kan, karena tujuannya ini untuk sebagai sumber daya mahasiswa industri. Nah, yang kedua itu untuk menyampaikan atau menampung aspirasi mahasiswa perindustrian Indonesia seperti itu. Bagaimana, apakah terjawab atau misalnya kurang jelas? Baik Kak, sudah. Terima kasih Kak Resti. Udah terjawab ya, Eri, dari jawaban dari Kak Resti tentang arah dari FLMPI itu sendiri. Lalu selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Kak dari DF20, Desain Furniture 20, kelompok 1, Salma Nabila. Halo Salwa Nabila. Halo Kak, selamat malam. Oke. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nabila. Saya izin bertanya Kak, gimana sih cara FLMPI itu sendiri mengumpulkan isu yang ada, kemudian mengubah isu tersebut dengan cara menerjemahkan isu itu ke dalam aksi atau advokasi gerakan, serta gimana sih FLMPI itu sendiri membentuk solusi yang aplikatif untuk isu-isu ke depannya. Oke, makasih Salwa Nabila untuk pertanyaannya. Apakah dari Kak Endang mau menjawab terlebih dahulu atau bagaimana Kak? Silakan. Boleh Teh. Pertanyaannya, gimana cara FLMPI mengumpulkan isu-isu untuk mengaktualisasikan gerakan ke depannya gitu ya tadi? Iya Kak, jadi menerjemahkan isu-isu yang ada itu ke dalam aksi atau advokasi gerakan. Advokasi gerakan. Izin menjawab ya. Jadi ketika ada isu-isu di internal maupun di nasional, kita ada namanya ruang diskusi gitu. Jadi kita berdiskusi, kita kaji dulu apa sih masalah utamanya gitu kan. Apa masalah utamanya, bagaimana tindakan kita terhadap masalah itu, apakah kita harus melakukan suatu gerakan yang misalkan aksi ataupun tidak gitu. Di dalam forum itu kita mendiskusikan gitu, bagaimana kita menganalisis di mana di analisis ini kan ada analisis SWOT view. Nah di analisis SWOT inilah kita mengkaji bagaimana sih tindakan kita terhadap isu-isu gitu. Seperti itu sih jawaban simpelnya. Bukan simpel, tapi memang jawabannya itu memang kita harus kita harus menganalisis analisis SWOT, kita harus gunakan itu. Kita punya kasrat, kita punya anggota-anggota yang mengkaji itu semua gitu. Apakah kita harus aksi gimana, advokasi aksi ataupun tidak gitu. Gimana Salma? Jadi yang mengkaji kasrat Kak. Kan dikaji sama kasrat, terus bukan cuma kasrat juga, tapi kita ikut mengkaji juga, tapi lebih ke divisinya itu kan divisi kasrat, jadi mereka lah yang mengkaji isu-isu tersebut gitu, terus didiskusikan sama kita juga gitu, nggak cuma kasrat aja yang kerja untuk mengkaji dari isu-isu itu juga, kita juga ikut berperan kok di dalam. FLMPI semua ikut berperan di dalam jika memang isu-isu tersebut urgent maupun dari internal maupun nasionalnya sendiri.
Mungkin sama aku izin menambahkan mungkin ya, supaya mungkin dari tadi mungkin supaya mungkin lebih terjawab gitu ya. Nah, kalau misalkan ada sebuah isu gitu, ketika ada sebuah isu, bagaimana sih pelaksanaannya? Nah, jika ada sebuah isu, kita pertama harus cari tahu kebenarannya dulu gitu. Untuk mengumpulkan isu-isu tersebut bagaimana, yang pertama kita tuh harus kaji dulu nih, isu ini tuh sebenarnya fakta atau hanya sebuah isu belaka gitu. Sebelum kita bertanya nih ke yang pertama kita pasti bertanya kepada pihak perguruan tinggi gitu. Yang pertama kita bertanya kepada perguruan tinggi apakah isu ini benar atau tidak adanya gitu. Nah, setelah misalkan sebelum kita bertanya, kita tuh harus dikaji dulu gitu. Dikajinya oleh siapa? Oleh divisi kajian dan strategi gitu. Apakah hanya divisi kajian dan strategi saja? Kita bekerja sesuai tupoksinya masing-masing gitu. Kalau misalkan teman-teman dari PSDM, teman-teman dari Infocom ikut mengkaji langsung semuanya gitu, lalu bagaimana tugas dan tupoksi lain gitu. Saya pikir itu akan menyebabkan kacau balau gitu. Lalu untuk apa adanya pembagian dari divisi ini sendiri gitu. Jadi yang utama yang bertugas untuk mengkaji itu divisi kajian dan strategi. Nah, nanti teman-teman dari PSDM dan dari Infocom gitu membantu gitu. Nah, ketika misalnya sudah dicari informasinya oleh Infocom gitu, terus dikaji isunya oleh Kasrat, lalu nanti diverifikasi, terus dikaji dulu nih pakai yang tadi kata Kak Endang, pakai analisis SWOT gitu. Kalau teman-teman pengen tahu gitu, bagaimana sih cara mengkaji sebuah isu, mengetahui sebuah isu tersebut apakah fakta atau opini atau hanya isu belaka, nanti di FLMP ini ada yang namanya manajemen apa yang namanya itu, manajemen Kasrat gitu. Di sana teman-teman bakal mengetahui bagaimana cara mengkaji sebuah isu-isu yang ada, sehingga teman-teman ini tidak hanya mengkaji isu-isu yang hanya bohong atau hanya yang isu-isu belaka saja gitu. Nah, kalau misalkan awalnya ini didiskusikan, tergantung nih apakah isu ini apakah isu nasional atau isu yang ada di kampus gitu. Kalau misalkan ini tuh isunya isu nasional, nah nanti itu dipandu oleh penanggung jawab Kasrat nasional gitu. Misalkan ini ada isu gitu, seperti isu yang kemarin itu ada, mungkin dari teman-teman Kasrat pasti lebih tahu gitu, mengenai isu yang kemarin itu misalkan ada tentang SPP gitu, terus ada kemarin kan ada isunya bahwa kampus-kampus di pendidikan ini akan jadi BLU. Setelah jadi BLU itu akan ada kenaikan SPP gitu. Nah, itu tuh dikaji oleh Kasrat. Nah, setelah itu ada tentang ketika awal-awal perkuliahan online tuh pasti dibutuhkan sekali yang namanya kuota gitu. Nah, saat itu kan kampus belum ada geraknya nih, gerak untuk apakah memberikan kuota atau pulsa atau seperti apa. Nah, kemarin itu FLMP ini secara langsung Kasratnya dari masing-masing institusi ini mengkaji dulu nih di kampusnya itu seperti apa, apakah ada isunya akan dibagikan atau seperti apa gitu. Nah, lalu didiskusikan dulu secara oleh teman-teman Kasrat seluruh kampus gitu. Nah, ketika misalkan sudah ada nih isunya, lalu dibawa ke forum bersama seperti itu. Jadi ada birokrasi ketika menyelesaikan sebuah isu yang ada gitu. Tidak semua isu dibahas langsung secara umum oleh seluruh anggota FLMPI seperti itu. Apakah terjawab atau misalkan masih kurang, Kak? Sudah cukup. Terima kasih untuk Kak Resti dan Kak Endang atas jawabannya. Terima kasih. Oke, bisa terjawab ya, Kak Salma, bahwa FLMP itu bergerak bukan tanpa alasan, bukan ya. Jadi melalui tahap yang bisa dibilang panjang ya, melalui kajian yang telah ditentukan dari pihak FLMPI-nya. Oke, lanjut. Ini ada yang tanya lagi nih Kak, dari MBIF Manajemen Bisnis 2020, kelompok 2, Faris Buzat.
Iya. Halo Faris. Halo, Halo. selamat malam. Masuk ya? Ya, Malam. ya, izin bertanya. Saya Faris Afuzafakar dari MBIF 20. Apakah FLMPI juga menjalin kerjasama dengan organisasi eksternal kampus lain? Terima kasih. Mungkin sedikit bertanya dulu. Yang dimaksud oleh saudara sendiri mengenai organisasi luar ini apa ya contohnya? Misalkan BEM-SI, BEM-NUS yang seperti itu. Oke, sedikit menjawab itu ya. Apakah FLMPI ini berkoordinasi dengan organisasi luar gitu? Sebelumnya teman-teman juga perlu ketahui gitu tupoksi antara BEM dan FLMPI. Kalau misalkan BEM-SI itu kan secara tidak langsung itu tuh berhubungan langsung dengan BEM-nya itu sendiri gitu. Nah, kita ini kan Korkam ini sendiri mandataris dari Presma. Jadi mungkin Presma inilah yang berkoordinasi dengan BEM ini yang berkoordinasi dengan BEM seluruh Indonesia seperti itu. Nah, kalau misalkan FLMP ini ada gak kerjasama dengan organisasi lain? Tentu kalau misalkan hanya berhubungan baik, mungkin iya. Tapi kalau misalkan untuk bekerja sama dan lain-lain, kita tidak ada seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan nih teman-teman? Siapa tahu dari jawaban-jawaban dari Kak Endang dan dari aku mungkin kurang memuaskan. Boleh aja gitu ditanyakan melalui teman-teman pengurus dari Politeknika atau misalkan mau ke aku sendiri nggak apa-apa gitu untuk mencari tahu secara lebih jauh gitu mengenai FLMP itu sendiri bagaimana gitu. Jika ada yang kurang jelas, tanyakan saja gitu. Oke, terima kasih Kak Lesti atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak. Lalu lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang tanya lagi nih Kak dari DF ya, DF 20, Desain Furniture 20, kelompok 3, Kak Davinta. Halo Kak Davinta. Iya, halo Kak. Selamat malam. Masuk ya? Malam. Silakan Ya, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davinta Stani Sakti dari Desain Furniture 2020. Izin bertanya terkait desa binaan, tempat atau desa yang seperti apa yang dipilih untuk desa binaan tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mau aku sama Dr. Endang nih. Boleh saya teh? Boleh apa? Boleh jawab. Oke. Mengenai desa binaan gitu. Untuk bagaimana sih pemilihan dari desa itu sendiri gitu. Mungkin desa binaan ini hampir mirip dengan teman-teman ini jangan sampai salah
salah pemahaman mengenai desa binaan dan pengabdian masyarakat gitu. Mungkin memang desa binaan ini sebagai pengabdian masyarakat, hanya saja konteksnya di sini berbeda gitu. Apalagi bagaimana cara pemilihan dari desa itu sendiri. Nah, sebelum kita memilih desa, dari teman-teman PSDM ini perlu membuat sebuah program yang akan dibawa ke desa tersebut. Misalkan dari teman-teman Volunteer ingin membuat desa yang misalkan nanti itu setelah desa ini, aku nggak tahu Volunteer ini ada jurusan apa aja, cuman misalkan ada mau pembuatan kayu misal atau furnitur gitu. Nah, nanti teman-teman buat dulu nih programnya. Misalkan di bulan pertama fokus di pelatihannya, terus di bulan kedua fokus apa gitu. Setelah dibuat nih program selama kalau bisa deh langsung secara 5 tahun gitu. Akan tetapi biasanya ini setahun gitu. Kita progresnya setahun gitu. Kita misalkan fokus nih di tahun pertama ini mengenai pelatihan dari masyarakat. Tahun kedua kita fokus ke administrasi, ingin membuat sebuah bisnis. Tahun ketiga misalkan kita ingin fokus di administrasi pembuatan UMKM. Terus misalkan di tahun keempat kita pengennya fokus di kerjasama gitu, kerjasama dengan lembaga-lembaga gitu. Terus di tahun kelima kita hanya evaluasi bagaimana di tahun terakhir ini industri ini, desa ini akan kita lepas gitu. Apa aja sih yang harus dievaluasi, apa aja sih pengembangannya. Nah, setelah kita buat programnya, kita cari nih desa-desa yang menurut kita ini, desa ini tuh cocok untuk kita laksanakan desbin gitu. Misalkan diperlukan penganggur, biasanya tuh kayak desa-desa ini biasanya yang tingkat penganggurannya misalkan tinggi gitu, terus misalkan ibu-ibu rumah tangganya banyak gitu. Misalkan itu tuh tiap kampus pasti memiliki kriterianya masing-masing. Apa yang menjadikan dasar dari desa tersebut, karena program yang dibawa setiap kampus itu beda-beda kan teman-teman. Karena itu bagaimana kriterianya, kita harus tahu dulu program yang dibawanya apa. Setelah kita tahu programnya apa, baru kita cari nih misalkan desanya kalau bisa jangan yang terlalu jauh supaya lebih mudah untuk pembuatan dari misalkan dari kayu furnitur ini sendiri. Terus misalkan ini tuh kalau bisa kita tuh pengennya fokusnya ke misalkan ke Karang Tarunanya gitu. Kita pengen fokus pembangunan desa binaan ini ke Karang Taruna supaya nanti setelah kita lepas nih mereka bisa jalan gitu, jalan baik dari perekonomiannya, terus dari perekonomiannya di desa tersebut, terus dari pelatihannya gitu. Akan tetapi biasanya yang menghambat di desa binaan ini yang pertama biasanya fasilitas gitu, terus dana gitu. Kalau misalkan tidak ada dana gitu, biasanya ini akan terhambat, dan dari masyarakat itu sendiri biasanya tidak mau melanjutkan program tersebut karena mereka lebih pengen gitu, ya udah saya lebih baik kerjain aja pekerjaan saya sebelumnya, karena ini tuh seperti tidak ada masa depan seperti itu. Kayak ini apa sih masa depannya kalau aku tuh ikut di program ini. Oleh karena itu teman-teman ini harus membuat programnya secara jelas gitu supaya nanti terbentuk gitu desa industri itu sendiri kayak gitu. Kalau misalkan dari Kadavinta sendiri apa aja sih syaratnya? Tidak ada. Kalau misalkan mau tahu syaratnya, nanti bisa nih tanyain ke Kak Tauci tuh. Apa sih syarat-syarat dari desa binaan itu sendiri? Desa binaan itu ngapain aja? Terus katanya kampus kan ada tuh mau kemarin katanya mau pengabdian masyarakat kayak ke desa-desa. Nah, coba ini tanya ke Kak Taucit atau Kak Gilang, gimana sih kabarnya desa binaannya kayak gitu. Mungkin Kak Taucit dan Kak Gilang kan lebih tahu nih kabar kampusnya, bagaimana sih kondisi kampusnya, dan rencana pelaksanaan desa binaan di kampusnya kayak gitu. Ya nggak, Kak Taucit? Taucit ada Gilang tuh juga.
Jika misalkan Betul Kak, betul. jika misalkan jawaban dari aku kurang memuaskan, boleh aja nanti tanya tuh kata Ucitnya. Katanya pengen ditanya-tanya dia. Gimana, Davinta? Apakah kurang jelas atau bagaimana? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak untuk Oke. Oke, karena Mas Gilang keluar ya, langsung saja pertanyaan selanjutnya ada dari kelompok 2 dari kelas manajemen bisnis 2019 dari Mas Taufik. Mas Taufik masuk, Mas Taufik. Masuk. Oke. Perkenalkan, saya Taufik, mau bertanya masih soal tadi desa binaan. Apakah ada contoh desa yang benar-benar sudah bisa dibilang terbina, Kak? Dan apakah di pandemi ini program kerja itu berjalan atau terhambat atau memakai jalan yang lain? Terima kasih. Oke. Terima kasih, Taufik. Gimana teh? Boleh kalau Kak Dijawab atau gimana? Endang mau menjawab duluan, boleh Kak? Tadi pertanyaannya gimana? Apa tadi? Jadi lupa. Untuk pertanyaannya iya, tentang contoh desa yang sudah terbina seperti itu. Sudah benar mandiri? Sudah benar mandiri ya? Iya. Benar mandiri, dan apakah di pandemi yang sekarang terkendala gitu desa binaan? Ya. Izin menjawab ya untuk Taufik. Jadi gini, apakah ada contoh desa yang sampai benar-benar mandiri, misalkan seperti desa binaan di PTKI, itu kami masih sampai tahap kedua, di mana desa itu masih memenuhi untuk kebutuhan rumah tangganya gitu. Terakhir di follow up ke desa Muramdenya itu seperti itu, hanya mencukupi dari rumah tangga untuk mereka saja, belum sampai tahap selanjutnya. Terus untuk contoh desa binaannya lagi ada di Kakak Bogor kalau nggak salah, ya Kak Bogor yang kopi, mereka bikin kopi gitu, tanaman kopi. Terus kalau di kendala Desbin karena pandemi ini pasti kita tidak memaksakan apakah program kerja dari desa binaan tahun ini terlaksana atau tidak, karena kita lebih mementingkan kesehatan, keselamatan dari
teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian gitu. Jika kita langsung terjun ke masyarakat, padahal karena kan pandemi ataupun apa ya PSBB dari setiap daerah itu kan beda-beda ya, beda-beda dari ketentuannya gitu kan. Jadi kita nggak bisa maksain dari kampus ini harus bisa nih atau seluruh kampus untuk ngadain desa binaan gitu. Jadi kalau kendalanya itu ya mungkin karena pandemi ini ya jadi semuanya terhalang gitu kalau untuk desa binaan itu sendiri gitu. Gimana, Taufik? Terjawab nggak? Oke, mungkin aku sedikit menambahkan supaya mungkin Taufik ini kurang puas gitu dengan jawabannya. Nah, kalau misalkan di tengah pandemi seperti ini, apakah desa binaan terhambat atau tidak? Sudah pasti salah satu program kerja FLMPI yang terhambat adalah di PSDM, tentunya di desa binaan gitu. Karena apa gitu? Desa binaan ini kita terjun langsung ke masyarakat gitu. Apalagi di saat pandemi seperti ini kita tidak diperbolehkan adanya berkerumun. Oleh karena itu desa binaan ini pada tahun periode saat ini tuh benar-benar terhambat pelaksanaannya, sehingga banyak kampus yang tidak melaksanakan gitu karena memang kan kondisinya pandemi seperti itu. Tapi ada kampus dari AK Tekstil Solo dan teman-teman dari APP Jakarta, mereka melaksanakan Desbin. Kenapa bisa gitu? Karena di AK Tekstil Solo ini mereka sudah mendapat izin untuk melaksanakan kembali desa binaan ini. Mereka telah membuat pada pertemuan pertama mereka mengajarkan bagaimana cara membuat pola sebuah baju. Terus selanjutnya mereka membuat bagaimana tie-dye, terus pencelupan seperti itu. Nah, di APP Jakarta mereka menggunakan sistem online. Nah, sistem online ini seperti apa? Mereka mengadakan sebuah pelatihan mengenai bagaimana cara membangun sebuah usaha gitu. Karena kan APP ini berorientasi di pimpinan perusahaan. Jadi mereka ini memberikan sebuah pelatihan bagaimana cara membangun sebuah usaha-usaha. Nah, mereka ini mengutamakan untuk masyarakat atau teman-teman atau yang usahanya ini masih mikro gitu, untuk yang kecil. Nah, kalau misalkan yang sudah besar, mereka dinomor 2-kan gitu. Terus, apakah sampai saat ini sudah ada desa yang berhasil? Nah, desa binaan ini merupakan sebuah program kerja yang belum lama disahkan untuk dilaksanakan. Ini itu kalau nggak salah pada tahun 2000 berapa tahun yang lalu, sehingga ketiga tahun pertama, tahun kedua mungkin masih ada kekurangannya karena program kerja baru seperti itu. Nah, saat ini itu ada desa binaan dari Politeknik ATK Yogyakarta. Setahu saya pada periode kemarin itu mereka sudah di tahun ketiga gitu. Di tahun ketiga mereka optimalisasi ini gitu. Apakah yang menjadi kendala dari desa tersebut? Karena untuk ATK sendiri mereka bekerja sama secara langsung dengan pihak kampus, dengan dengan UP2M, unit pengabdian masyarakat pokoknya ya. Nah, mereka itu kerjasama dengan pihak kampus sehingga desa tersebut difasilitasi beberapa alat oleh kampus. Kalau misalkan teman-teman atau FLMP-nya yang tidak bekerja sama dengan pihak kampus, biasanya sulit untuk memfasilitasi desa tersebut. Nah, kebetulan kemarin kan ATK sudah di tahun ketiga atau keempat gitu. Nah, belum ada yang sampai tahun kelima seperti itu. Jadi mereka masih pengembangan seperti misalkan di tahun ketiga, di tahun ketiga misalkan masyarakatnya itu malah semakin seperti yang aku katakan tadi gitu. Masyarakatnya semakin sedikit yang berkontribusi karena kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Karena mereka pikir program ini tuh tidak memberikan efek yang positif terhadap mereka. Nah, oleh karena itu
di selanjutnya gitu kita harus perbaikan apa sih yang perlu kita lakukan supaya desa ini bisa menjadi desa industri kayak gitu. Jadi setiap kampus ini punya mengembangkan sesuai bidangnya masing-masing. Jika misalkan kampus aku tekstil gitu, S3 Bandung, maka aku berorientasi di bahan-bahan tekstil. Kalau misalkan di AK Bogor, mereka tuh lebih ke kimia analisa kan, berarti mereka tuh kemarin membuat sebuah olahan yang berbahan dasar dari kopi kayak gitu. Terus misalkan dari ATK Yogyakarta, mereka itu berorientasi di kulit. Nah, mereka ini mengembangkan desa tersebut supaya bisa menjadi bekerja atau berusaha di bidang kulit karena di daerah tersebut banyak yang berwirausaha untuk di bagian-bagian kulit oleh karena itu mereka berorientasi di seperti itu. Nah, yang menjadi hambatan yang biasanya itu pasti perihal dana seperti itu. Yang menjadi sebuah permasalahan setiap desa binaan adalah dana dan fasilitas seperti itu. Jadi kalau misalkan menanyakan bagaimana tahun kelima dan saat ini belum ada yang sampai ke tahun kelima seperti itu. Apakah terjauh atau misalkan kurang puas atau bagian mana gitu yang kurang serap? Kalau yang soal dana itu dari mana itu Kak? FLMPI-nya sendiri atau dari desanya? Nah, oleh karena itu untuk kalau untuk dari FLMP sendiri kita tahu sendiri bahwa kita ini seorang mahasiswa gitu. Nah, kita ini bagaimana caranya kita bekerja sama dengan UP2M dari kampus itu tersebut gitu supaya pihak kampus ini mendanai kegiatan secara tidak langsung kita bekerja sama berkolaborasi dengan mereka gitu. Kita misalkan kita yang mengkonsep pendanaan atau fasilitasi dari pihak kampus seperti itu. Nah, karena setiap kampus itu punya badan atau punya bagian khusus mengenai pengabdian masyarakat. Mereka ini pasti sangat open terhadap mahasiswa yang ingin melaksanakan sebuah program yang akan mendukung kinerja mereka itu sendiri seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Oke, itu tadi untuk penjelasannya tentang desa binaan ya. Jadi untuk desa binaan itu kembali ke kampus masing-masing seperti itu. Kemudian untuk dana itu kita bekerja sama dengan kampus. Jadi kita kalau sudah mendapatkan support dari kampus, dananya bisa didukung dari kampus seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari kelompok 3 dari kelas manajemen bisnis 2019, Nurul Mustafiah. Nurul, masuk Nurul. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Mustafiah dari Manajemen Bisnis Industri Furnitur 2019 dari kelompok 3 ingin bertanya. Tadi kan Kak Endang menyampaikan tentang salah satu kegiatan dari FLMPI, yaitu Mubesnas. Mubesnas dilakukan jika ada sesuatu yang mendesak. Itu contoh sesuatu yang mendesak itu bagaimana ya Kak? Dan apakah udah pernah dilakukan Mubesnas tersebut? Terus udah itu aja. Terima kasih. Oke, izin menjawab ya. Jadi dari pertanyaan dari Nurul itu sesuatu dari kegiatan dari Mubesnas itu apa? Jadi Mubesnas ini kan musyawarah besar nasional di mana kegiatannya ini dilakukan karena ketika ada urgensi, misalkan itu perpindahan nama dari FKLMPI menjadi FLMPI itu dia akan di Mubesnas. Terus sampai sejauh ini yang saya ketahui masih peralihan nama itu dari FKLMPI menjadi Forum Lembaga Mahasiswa Perindustrian Indonesia. Karena Mubesnas ini kan musyawarah besar nasional ini kan hanya dilakukan ketika ada urgensinya saja gitu. Gimana Nurul? Oh, berarti
baru cuman yang pengubahan nama itu aja ya, Kak? Iya. Pada tahun 2006 itu peralihan nama dari terus kan itu namanya berubah ya, apa pas namanya berubah itu juga ada kayak program kerja atau yang lainnya yang berubah juga, atau tetap sama cuman hanya mengganti nama gitu? Maksudnya apakah ada kegiatan lain gitu di acara Mubesnas itu selain dari membahas peralihan nama gitu ya? Oh iya, Kak. Gimana? Tadi di Mubesnas kan itu cuman mengubah nama saja atau ada sesuatu yang diubah seperti kayak program kerja gitu, Kak? Dari yang saya ketahui masih ada peralihan nama itu saja gitu. Mungkin Kak Resti ada yang mau nambahin atau? Oke, aku menambahkan ya. Apakah Mubesnas ini pernah dilaksanakan? Tentu pernah. Mubesnas ini tujuannya namanya juga musyawarah besar nasional gitu. Quorumnya sendiri 2/3 dari kampus yang ada di bawah Kementerian Perindustrian. Nah, kalau bisa ini diadakan di Jawa, kalau biasanya sih di Jawa seperti itu. Nah, apakah Mubesnas ini pernah dilaksanakan? Yang pertama itu benar yang kata Kak Endang, dia itu dilaksanakan ketika perubahan nama dari FKLMPPI menjadi FLMPI. Kenapa gitu dirubah seperti yang diterangkan tadi? Itu merupakan sebuah urgensi yang benar-benar sangat benar-benar sangat urgensinya tingkat tinggi seperti itu. Karena apa? Departemen dari perdagangan dan perindustrian sudah tidak lagi bersatu gitu. Ketika misalkan kita masih tetap FKLMPPI, ini benar-benar berbeda karena nanti kita acuannya ini kepada siapa gitu? Apakah ke perdagangan atau ke perindustrian? Oleh karena itu dilaksanakanlah Mubesdas karena alasan tersebut. Nah, kalau misalkan ingin dilaksanakan lagi Mubesnas, mungkin hal ini dilakukan jika ada kampus-kampus, misalkan FLMPI di kampus, dari ke-10 kampus yang akan dibubarkan. Nah, sebenarnya FLMPI ini benar-benar dilindungi oleh pihak PPSDMI karena kita ini berorientasi di perindustrian itu sendiri. Nah, ketika misalkan ada sebuah lembaga yang ingin membubarkan FLMPI itu sendiri, terus misalkan benar-benar sudah tidak dapat diatasi oleh internal maupun oleh nasional, dilakukanlah Mubesnas itu sendiri kayak gitu. Tapi saat ini syukurnya masih aman kan 10 FLMPI tersebut, sehingga belum ada dilaksanakan Mubesnas yang dari sejarah FLMPI belum ada terlaksana Mubesnas kedua. Lalu apakah ketika misalkan FLMPI dari awalnya FKLMPPI berubah menjadi FLMPI, apakah program kerjanya berubah atau tidak gitu? Berubah atau sama? Sebenarnya di musyawarah nasional pertama itu pembahasannya ada, jadi ketika mereka munas nih waktu tanggal tahun 97 itu di ATK Yogyakarta, mereka ini dibagi menjadi 3 komisi. Nah, 3 komisi ini dibagi-bagi nih gitu kan. Ada yang komisi A ini fokus ke pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gitu. Terus komisi B itu membahas dan merumuskan tentang program kerja FKLMPPI. Nah, yang ketiga itu komisi C. Komisi C ini membahas tentang rekomendasi dari setiap kampus dan isu-isu global. Nah, apa sih hasil dari musyawarah nasional yang pertama itu gitu ketika waktu masih FKLMPPI. Nah, di situ di komisi A menghasilkan ADART gitu. ADART yang diputuskan ketika Munas pertama ada
nama, waktu, dan tempat, asal, sifat, bentuk, terus keanggotaan, terus menjelaskan struktur organisasi, terus tentang keuangan dan kekayaan, dan hal-hal yang dibahas di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga FKLMPPI. Lalu di hasil rapat kerja Komisi B itu tuh membahas tentang program kerja. Nah, program kerjanya apa saja gitu kan? Nah, itu tuh ada 2 program kerja gitu. Waktu awal pembentukan FKLMPPI kita tidak banyak program kerja karena saat itu kan masih tahun pertama dan tujuannya itu untuk wadah sebagai aspirasi. Nah, saat itu program kerjanya itu ada sosialisasi FKLMPPI gitu. Tujuannya itu untuk memperkenalkan FKLMPPI kepada khalayak umum, terutama pada masyarakat kampus gitu, dengan forum dialog gitu. Forum dialog ini program kerja bertujuan sebagai sarana diskusi untuk mahasiswa yang membahas tentang keberadaan FKLMPPI atau topik yang sudah ditentukan. Terus misalkan ada pers liris gitu. Pers rilis ini program kerja yang bertujuan sebagai tempat untuk memberikan informasi ataupun kegiatan lainnya melalui siaran pers atau media rilis. Terus kayak untuk mengumumkan suatu berita. Terus program kerja yang kedua itu kaderisasi. Nah, teknis program kerja ini diserahkan kepada koordinator untuk menyusun pengkaderisasian bersama yang akan direkomendasikan pada Munas FKLMPPI untuk peningkatan SDM dari FKLMPPI itu sendiri. Jadi pada saat pembentukan FKLMPPI tujuannya itu untuk pembentukan mahasiswa menjadi mahasiswa industri gitu, sumber daya mahasiswa industri kayak gitu. Lalu yang kedua untuk menjadi aspirasi mahasiswa seperti itu. Nah, yang ketiga itu hasil rapat kerja Komisi C. Komisi C ini membahas mengenai isu-isu global, terus seperti yang dikatakan di awal tadi itu mengenai transparansi keuangan, terus pengembangan sumber daya manusianya seperti apa, apalagi di persaingan dunia industri yang semakin tajam, terus profesionalisme yang kurang pada diri mahasiswa seperti itu. Terus membahas juga mengenai kemahasiswaan dan pendidikan. Sehingga kalau misalkan ingin merubah dari program kerja itu dibentuk ketika Rakernas, Rapat Kerja Nasional. Jadi ketika teman-teman dari nasional dan internal itu sendiri, misalkan nih dari tadi nih penanggung jawab nasional dan Koorkam, koordinator kampus, telah dilantik ketika Munas, lalu dilaksanakan Rapat Kerja Nasional. Silakan teman-teman tanyakan tuh kepada Kakak Wisnu mengenai Rakernas ini. Rakernas ini kita menyusun program kerja seperti itu. Jadi program kerja ini disusun ketika Rakernas, bukan ketika Mubesnas seperti itu. Apakah terjawab? Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, pertanyaan dari Nurul sudah terjawab. Kemudian mengingat waktu sudah jam 9:30 ya, mungkin kalau ada pertanyaan, satu pertanyaan terakhir. Ada lagi? Gimana, teman-teman? Mungkin cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya ke panitia atau nanti bisa minta nomor pemateri ya, Kak Resti sama Kak Endang. Nanti bisa tanya-tanya pribadi seperti itu. Kemudian kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu penyampaian kayak motivasi dari pemateri atau pesan-pesan dari pemateri kepada calon pengurus FLMPI tahun 2020-2021. Oke, boleh. Mau dari Kak Endang dulu atau dari aku dulu? Kak Endang, boleh? Resti dulu aja deh, Teteh dulu deh. Boleh, Kak Endang dulu deh. Ya udah deh, dari aku dulu. Sebelumnya
Terima kasih banyak telah mengundang saya untuk pengenalan FLMP ini. Terus selamat datang juga, selamat bergabung di FLMP untuk calon kader 2020. Di FLMP ini banyak pelajaran yang diambil gitu, nggak harus tentang semua organisasi gitu. Di FLMP ini ada kekeluargaan, bagaimana kita berinteraksi sama orang, public speaking kita, time management, semua dipelajari di FLMP. Jadi mungkin ada tingkat kejenuhan dari diri kita itu pasti ada. Untuk itu maaf ya, tadi kembali lagi. Kalaupun ada jenuh dalam diri kita itu di dalam suatu organisasi, jangan sampai gitu. Kembalikan semangat dalam diri kita. Ingat apa tujuan kita pertama kali masuk organisasi. Ingat tujuan kita untuk masuk ke dalam FLMP ini. Selamat berproses, selamat belajar di FLMPI. Pokoknya jangan jenuh aja deh. Jangan jenuh di suatu organisasi gitu. Tetap belajar, tetap berproses. Itu aja, sekian dari saya. Oke, terima kasih Kak Enda. Dari Kak Resti. Oke, makasih Kak Endang untuk motivasinya gitu. Sebelumnya, sebelum aku menutup gitu, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman dari pengurus FLMP Politeknika yang telah mengundang aku dan Endang untuk berbagi informasi gitu, sharing-sharing mengenai FLMPI gitu. Semoga teman-teman tidak pernah puas dengan sebuah jawaban yang kita jawab tadi gitu. Semoga teman-teman terus terpacu untuk mencari lebih tahu mengenai FLMPI. Jika teman-teman pengen tahu apa itu FLMPI, teman-teman sepertinya tidak akan langsung secara tahu nih FLMPI itu apa jika teman-teman tidak terjun secara langsung. Karena saya sendiri pun ketika awal-awal seperti teman-teman, saya juga tidak mengetahui dan ragu untuk di FLMPI. Tapi ketika saya terjun secara langsung di FLMPI, saya ketika SMA, SMP, bukan siswa-siswa yang sibuk-sibuk berorganisasi gitu. Cuman ketika saya terjun di FLMPI, banyak sekali pengalaman yang tidak terlupakan, karena lelah itu wajar, karena itu sebuah proses seperti itu. Nah, ini sebelum aku tutup, aku menyampaikan nih gitu. FLMPI itu bagaikan benda mati gitu, yang akan tetap mati jika pengurusnya tak mau menghidupi, karena tujuan berorganisasi adalah berkontribusi. Pengalaman adalah buah yang pasti, koneksi dan relasi hanya bonus di akhir nanti. FLMPI besar karena kesadaran diri untuk berbakti kepada negeri gitu. Kita duduk sama rata berdiri tanpa raja. Ketika di depan bukan berarti kita pemimpin, ketika di belakang bukan berarti kita pengikut. Jangan sampai lupa gitu. FLMP ini organisasi yang berasaskan kekeluargaan. Maka kita ini tidak boleh saling menjatuhkan. Oleh karena itu, jika teman-teman gitu ingin masuk ke FLMPI, jangan sampai teman-teman tanyakan apa yang FLMPI bisa berikan kepada teman-teman. Karena jika teman-teman terus bertanya gitu, apa sih yang bisa FLMPI berikan buat saya gitu, itu tidak akan teman-teman dapatkan jika teman-teman tidak membuktikannya gitu. Jangan tanyakan apa yang bisa FLMPI berikan buat kamu, tapi coba tanyakan apa yang bisa aku berikan buat FLMPI. Karena dengan begitu, apapun tujuan kamu masuk FLMPI, jika kamu memberikan kontribusi yang terbaik, maka semua tujuan kamu masuk FLMPI pasti akan didapatkan, baik itu mau soft skill, relasi, atau apapun. Jika teman-teman berusaha secara langsung, baik dimanapun organisasinya, gitu, mau di FLMPI atau di lain-lain, diharapkan teman-teman ini memberikan kontribusi yang baik kepada organisasi tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Kak Enda. Kemudian terima kasih juga buat Kak Resti yang telah menyempatkan waktunya, telah bersedia mengisi materi pada pembekalan rangkaian Open Recruitment FLMPI kepengurusan tahun 2020, tahun 2021. Kemudian untuk sesi selanjutnya adalah dokumentasi. Untuk dokumentasi bisa dipimpin oleh Emira. Boleh masuk?
Ya, oke. Kedengarannya suaranya ya, Cid ya? Masuk. Oke ya. Ya, ini dokumentasinya mungkin agak lama ya, jadi kalian posenya ditahan agak lama. Oke? Nah, yuk. 1. Ya, senyum bisa on kamera semuanya. Yuvita, Lutfina, Apri, Diah Puspitasari, Nurul Izzah. Oke. Ya, semangat ya teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, tahan. Yuk lagi. 1, 2, 3. Tahan. Oke, lagi. Aduh. Bentar, ini ada 1 yang baru masuk. Ya, langsung Kak Heri bisa memposisikan. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Tahan ya. Aduh. Nah, oke. Lagi. 1, 2, 3. Aduh, maaf ya, ada suara kucing. Maaf banget. Ya, oke. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Kak Resti. Semangat semuanya ya. Iya. Pokoknya penuh janjian di organisasi. Selamat berkonser semua. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Kak. Selamat malam, Oke. makasih Kak. Sebelum ditutup, kita bisa salam dulu ya. Bisa dipimpin sama Pak Korka. Bisa masuk. Oh ya, oke. Oke, masih ingat jargon FLMPI ya? Mungkin semuanya bisa on open mic. Masih ingat ya jargon yang kemarin? Masih ingat nggak? Masih Kak. Pasti dong. Oh, mantap. Ayo, yang lain bisa open mic semuanya ya? Yang satu tempat on mic-nya 1 aja ya. Siap Kak Tedit. Oke, aku hitung. 1, 2, 3. Salam FLMPI. Salam kerjasama mahasiswa perindustrian Indonesia. Ya Allah, kurang semangat. Orkan yang semangat dong. Salam iya. awalnya. Oke ya, tak ulangi. Oke. 1, 2, 3. Salam FLMPI. Salam kerjasama mahasiswa perindustrian Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih Kak Resti, terima kasih Kak Endang. Baik, terima kasih buat materi dan buat peserta. Kemudian untuk peserta persiapkan ya buat besok. Jangan lupa kita pembekalan untuk pertemuan kedua. Kemudian terima kasih Kak Endang, Kak Resti. Mungkin kalau ada kepentingan lain diperbolehkan untuk meninggalkan room. Kemudian untuk peserta juga diperbolehkan meninggalkan room ya. Terus kemudian jangan lupa untuk pertemuan besok. Kemudian yang tadi tertinggal materi atau apa bisa tanya ke temannya ya. Jadi kalian itu juga bisa saling berbagi informasi seperti itu. Udah itu aja sih. Semangat. Ditutup dulu mungkin, Cid. Oke, untuk menutup
kegiatan pembekalan pada pertemuan satu kali ini. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kemudian juga Mas Gilang tadi yang mengisi pertama juga mohon maaf apabila banyak kekurangan. Buat peserta tetap semangat, ikuti rangkaian open recruit sampai selesai. Tetap tunjukkan diri kalian, terus cari informasi yang banyak tentang FLMPI biar lebih mantap lagi untuk kedepannya. Itu saja dari saya mewakili panitia juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Resti. Res. Kenapa?